Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim, saya datang kembali di video lanjutan untuk proses setting GSA Search Engine Ranker. Dan karena memang terlalu lama, jadi saya harus potong videonya menjadi dua bagian. Kali ini saya akan lanjutkan prosesnya bagaimana caranya mencari artikel yang untuk dilakukan submit di GSA Search Engine Ranker. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung menuju ke server yang saya miliki. Ya, di sini ada permintaan untuk apakah akan dilakukan proses insert spin tag. Saya jawab yes. Oke, di sini ada 49 artikel ditambahkan. Kalau kita menggunakan keyword yang bagus, ini akan jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Di sini belum ada spin tags, padahal di sana akan ditambahkan spin tags katanya. Karena belum ada spin tags, saya lakukan proses edit, kemudian spin configuration. Saya masuk di sini belum ada proses upload kamus bahasa Inggrisnya. Saya klik di sini untuk upload kamus bahasa Inggrisnya. Saya pilih kamus bahasa Inggris. Inggris Amerika saja ya. Saya pilih Inggris Amerika dan ini proses download kamusnya. Kita tunggu sebentar agar supaya proses spinner berjalan dengan baik. Ini lagi proses download kamus bahasa Inggrisnya. Kemudian kita tunggu ya. Selesai, kemudian saya tekan OK. Oke, sudah beres lainnya, saya tekan OK. Kemudian di sini OK lagi, tapi kenapa belum juga ada spinnya? Ya, karena proses download kamus bahasa Inggrisnya baru dijalankan. Jadi untuk mengerjakan agar supaya artikel-artikel di sini ada spinnya, saya delete saja semua artikelnya lagi, all, dan saya akan mencari lagi. Ini memang sedikit pekerjaan yang melelahkan, tapi hanya di awal. Selanjutnya tidak lagi. Jadi proses tadi itu hanya proses di awal. Mencari, kemudian konfigurasi spin, dan mulai sekarang tidak perlu lagi konfigurasi spin karena sudah terkonfigurasi. Tinggal search online saja dan dia akan melakukan proses konfigurasi spinnya dengan otomatis. Saya tekan OK, dia akan mencari lagi. Ini pencariannya memang sangat-sangat lama sekali, tadi sekitar hampir 10 menit. Kita tunggu aja.
Dan proses sudah selesai. Di sini apakah Anda ingin menginsert spinnernya? Saya jawab yes, karena tadi saya sudah memasang kamus spin configuration. Saya jawab yes, dan hasilnya kita tunggu sebentar. Ya, di sini sudah melakukan proses spinning. Nah, ini ada banyak piping spin, di mana piping spin ini yang ada di dalam spoon sudah banyak dipasang sehingga artikelnya bisa bervariasi dengan banyak. Saya kembali lagi menuju data. Di data di sini ada hal yang paling penting, yaitu tentang di dalam data ada yang paling penting tentang description. Ini yang akan saya informasikan bagaimana cara melakukan proses konfigurasinya. Kita cari description. Di sini kategori tadi sudah disusun, sekarang description. Kalau description, saya klik kanan, kemudian saya insert makro, dan saya random artikel. Jadi description ini bisa menggunakan artikel secara random. Dan deskripsi di sini adalah deskripsi yang berbahasa Inggris. Kemudian saya lanjut ke bawah. Kalau ada Twitter URL, masukkan ya Twitter URL, lumayan bisa jadi backlink. Facebook juga silakan masukkan. Kebetulan saya tidak meletakkan di sini, tapi sangat bermanfaat untuk menjadi media backlink. Selanjutnya, ini ada deskripsi lagi, saya klik kanan saja, menggunakan insert makro, kemudian random artikel. Karena berbahasa Inggris, biarin aja, kita mainkan saja. Kemudian ada website title dalam bahasa Inggris. Nah, ini dia. Karena berbahasa Jerman. Untuk mentranslate ke bahasa Jerman, saya ketikkan pagar trans. Kemudian bahasa GSA di sini SEO tutorial. Kemudian ditutup lagi dengan no trans. Ini kalau seandainya title-nya jadi ditranslate dalam bahasa Jerman, trans de, di mana de itu artinya Dutch, bahasa Jerman. Kemudian deskripsi berbahasa Jerman juga kita klik kanan menggunakan insert makro random artikel, dan di bagian depannya saya translate pagar trans underscore Dutch, kemudian ditutup dengan pagar no trans. Turun lagi ke bawah. Ini bahasa Jerman juga, minta di copy saja langsung di sini. Sudah selesai. Apalagi, nah ini dia ada permintaan dalam berbahasa Polandia. Kalau Polandia di sini adalah PL. Oke, ini ada lagi Polandia, ganti PL. Selesai untuk di bagian data, dan di bagian data itu ada hal apa lagi? Ada kategori, ada YouTube ID, ada dokumen, ada image. Nah, ini YouTube ID sebaiknya kalau seandainya punya YouTube channel, dimasukkan ID-ID-nya di sini. Karena dengan menerapkan di sini, kita akan punya backlink yang bagus yang menuju ke YouTube channel kita. Oke, sekarang di mana letak untuk memasukkannya? Kita cari saja yang masih kosong, yang belum terisi. Ini untuk forum.
Oke, daripada sibuk mencari posisi yang mana yang belum terisi, sebaiknya kita lanjut saja dulu menuju ke email verification. Email verification di sini saya delete dulu aja. Oke, all saya hapus. Saya akan melakukan proses create email. Menuju ke email verification, artikel sudah beres. Jadi bagaimana cara mencari keyword, kemudian bagaimana cara mencari membuat spin sudah selesai. Kita masuk ke email verification. Di option pun juga sudah selesai tadi ke video yang sebelumnya. Sekarang masuk ke email verification. Di email verification ini ada create new. Ini create new ini kita akan mencari email yang disposable ya, jadi hanya sekali pakai. Saya create new, mau berapa, random mau berapa, ya mau 100 boleh. 100 email kita create secara random dan ini hasilnya seperti ini. Ini hanya bertahan sekian menit, ya paling tidak sekitar 30 menit, setelah itu dia akan mati. Kita cari lagi, cari lagi, cari lagi. Seperti itu, ini adalah email-email yang siap dipakai untuk proses verification. Dan di sini ada hal-hal yang penting, yaitu untuk time waiting. Jadi kalau seandainya ada banyak project yang dikerjakan, berapa menit, berapa waktu delay yang digunakan untuk melakukan proses pengecekan email. Saya biasanya akan melakukan proses delay-nya itu setelah sekitar 2 menit. 2 menit itu kira-kira 120 detik. Kita ambil saja 5 menit. 5 menit berarti sekitar 60 kali 5 itu 300 detik. 5 menit saja yang harus kita lakukan delay. Kemudian tidak menggunakan proxy, delete kalau setelah melakukan proses verifikasi, dan mendelete email setelah 5 hari email yang masuk. Umumnya ini kalau menggunakan webmail, tapi kalau menggunakan email yang disposable seperti ini, yang sekali pakai, ya nggak sampai 1 hari sudah harus kita ganti. Saya tekan OK dulu. Nah, ini dia. Ini ada yang harus diisi contact name-nya. Contact name posisinya di mana? Di sini. Saya Halim Perdana saja. Yang belum diisi, saya tekan OK lagi. Nah, ini sudah selesai proses pengisiannya. Kenapa? Karena ada poin-poin penting yang ada hubungannya yang about me ya. Di sini ada dokumen sharing. Kalau saya klik dokumen sharing ini, pada saat saya tekan OK, dia membutuhkan dokumen. Dokumen ini bisa diisi dengan menggunakan PDF. Jadi di poin di sini adalah tentang dokumen PDF. Kemudian yang berikutnya, kalau kita akan juga memasukkan video di sini saya buka, saya klik semuanya video, maka di sini akan meminta video ID. Video title terlebih dahulu. SEO tutorial, karena saya fokus dengan SEO. Kemudian di berikutnya, oke, video description. Nah, video description ini bisa juga saya klik kanan menggunakan random article. Oke lagi, dan membutuhkan preview image. Image ini juga diambil dari folder, siapkan aja gambar-gambar yang ada backlinknya. YouTube image ID, kemudian YouTube ID di sini harus diisi. Karena tidak banyak yang diisi di sini, karena saya belum menyiapkan semuanya, saya batalkan saja. Jadi intinya, siapkan terlebih dahulu YouTube video ID-nya, kemudian PDF, kemudian image. Maaf, kalau PDF-nya kalau bisa ada backlink juga. Kemudian image-nya juga ada backlink supaya semuanya bermanfaat untuk menjadi media backlink. Karena saya belum menyiapkan semuanya, saya tekan
cancel saja, About Me sudah siap di backlink. Oke, saya yang Google saya matikan saja. Non-stop, saya stopkan dulu, saya stop. Jadi saya akan mengerjakan yang About Me, saya aktifkan, saya jalankan yang About Me. Ini About Me sudah berjalan, siap di backlink, menjalankan backlinknya. Proxy sudah tersedia 631, verified per menitnya. Tergantung ini ya, tergantung bandwidth ya. Ini sudah berjalan. Umumnya rata-rata bisa sampai 40 verified per menitnya. Ini sudah terverifikasi 2. Ada 2 About Me yang terverifikasi. Ini ada yang tersubmit. Kita tunggu sampai semuanya terkonfigurasi, terverifikasi dengan baik. Sekarang, bagaimana caranya membuat tier 2, tier 3? Saya kembali lagi ke presentasi saya, ke PowerPoint-nya. Di sini, tier 1 saya menggunakan redirect. Tier yang pertama juga, yang ini yang saya sebut sebagai project yang sangat rawan, fragile. Ada profile many site, kemudian apapun di sini, mau diletakkan di sini ya. Saya sekarang ini lagi banyak memanfaatkan RSS. Nanti akan saya ceritakan tekniknya bagaimana memanfaatkan RSS ya. Kemudian money site juga bisa kita mainkan di sini, dimasukkan ke tier 2 dan tier 4. Kemudian yang berikutnya masuk ke tier 5, 6, 7, dan 8. Sekarang karena saya sudah membuat backlink profile ini saya akan masukkan ke tier berikutnya. Caranya seperti apa? Langsung saja saya klik About Me, klik kanan, kemudian Modify Project, dan saya akan melakukan proses duplicate add tier project, menambahkan tier project. Saya klik, dan di sini About Me-nya sudah siap untuk di backlink dalam tier kedua. Ini statusnya masih inaktif. Perlu kita ketahui di sini, saya buka kapan tier 2 akan berjalan. Kita lihat di sini, tier 2 akan berjalan setelah proses re-verified 1 hari. Setelah 1 hari terverifikasi, maka akan dilakukan re-verified. Inilah prosesnya re-verified itu. Saya tekan OK. Jadi apapun kalau di sini saya aktifkan, ini tidak akan pernah berjalan sampai 1 hari. Kita tunggu sebentar. Ya, saya buka saja di sini. Dia akan post statusnya. Istirahat sampai besok. Besok ini baru bisa dieksekusi, baru bisa berjalan. Ya, soalnya kalau tidak bisa saja backlink yang statusnya sudah verified, kemudian terlepas verified-nya. Jadi kalau seandainya dikerjakan dieksekusi re-verified, itu akan sia-sia. Jadi dia akan menunggu 1 hari, kemudian setelah 1 hari baru verified. Kalau ini mau di tier kedua lagi, ya bisa dilakukan. Tapi sebelum menuju ke tier berikutnya, saya akan konfigurasi sekali lagi konfigurasi ini. Yang paling penting konfigurasinya ada di sini. Ambil semuanya. Yang saya lakukan di sini, saya ambil semuanya, kemudian indexable, semua yang terindeks akan dilakukan proses verifikasi, re-verifikasi. Sudah selesai, saya tekan OK. Oh, sebelumnya, email verification di sini harus diganti. Jangan yang sama dengan About Me, dengan tier yang pertama. Tier kedua harus menggunakan email yang berbeda agar supaya prosesnya pun juga lebih baik. Saya delete saja di sini, delete all. Kemudian saya create new. Saya random, saya ambil lagi 100. Ini sudah berbeda email.
emailnya sudah berbeda, dijalankan. Khusus sekarang karena di About Me di tier ke-1 menggunakan disposable mail, sedangkan di sini khusus di sini saya akan mencoba membuatnya catch all. Cara untuk catch all itu sangat cukup panjang, namun saya sudah membuatkan videonya sebelumnya untuk bagaimana cara membuat catch all. Silakan cek di video saya bagaimana caranya melakukan proses konfigurasi catch all. Sangat panjang, nanti biar nggak terlalu lama proses video ini. Oke, saya tekan tombol OK, ini sedang berjalan. Proses verifikasi sudah oke, kita tunggu dalam waktu 24 jam pasti re-verified ini akan berjalan dengan baik. Kita lihat apalagi yang harus saya sharing. Berikutnya adalah backup site list. Ini anggap saja sudah berjalan 1 bulan. Nah, kalau karena ini pekerjaan sudah berjalan 1 bulan, saya akan melakukan proses backup. Bagaimana caranya melakukan backup site list? Karena site list ini sangat penting sekali agar supaya hasil pekerjaan kita itu terjaga dengan baik. Pertama, masuk ke option, kemudian di advance dan tools. Melakukan proses backupnya itu ada di export. Export semua yang identified, yang submitted, verified maupun failed. Disimpan dalam satu zip, dan ini bisa dijual. Silakan teman-teman jual hasil pekerjaan rekan-rekan, mungkin mau dijual di marketplace, silakan. Ini sangat menarik karena banyak orang membutuhkan site list, khususnya site list yang tertata dengan baik. Kemudian yang tahap berikutnya, bagaimana melakukan proses clean up. Artinya begini, site list kita ini belum tentu site list yang aktif atau site list yang hidup. Mungkin pada waktu proses kemarin masih hidup. Nah sekarang domainnya mungkin nggak diperpanjang sehingga proses site listnya, URL-nya mati. Untuk melakukan clean up, lakukanlah di sini. Dibersihkan semua URL yang tidak bekerja dengan baik, lakukanlah di sini. Itu waktunya cukup panjang, jadi saya tidak akan melakukan proses clean up di sini. Dan proses clean up biasanya membutuhkan bandwidth yang besar juga. Ya harus di akhir bulan agar supaya di dalam 1 bulan penuh itu tidak terganggu dengan proses apapun. Hanya beberapa hari, 1 hari saja terganggu pekerjaannya. Oke, saya tidak akan mengerjakan ini. Prosesnya hanya di sini untuk proses clean up. Selanjutnya search and clean sudah. Search-nya bagaimana? Ya tadi kemarin ya, video saya kemarin saya sudah ceritakan bagaimana mencari site list. Saya kasih tahu sekali lagi bagaimana mencari site list di sini, search online for site list. Jadi sambil melakukan proses backlink, melakukan proses submitted, ini bisa juga dikerjakan melakukan search for site list. Tapi kalau mau mengerjakannya terpisah, GSA menyediakan tools yang namanya GSA Identifier, platform identifier. Dia hanya bekerjanya terpisah dan tidak mengganggu pekerjaan dari GSA. Ya, dan hasilnya lebih cepat. Jadi kita tinggal ambil situs-situs backlink dari situs-situs besar, kita copy, kemudian kita konversi ke site list, dan site list itu bisa menjadi mengcopy backlink kompetitor. Menarik. Silakan ambil backlink kompetitor dengan menggunakan saya menggunakannya ini. Saya menggunakan ini, mengambil backlink kompetitor menggunakan Ahref, diambil, kemudian dimasukkan ke site list identifier, dan hasilnya adalah site list. Itulah yang saya masukkan lagi ke GSA saya. Menarik, sehingga kita bisa menyerupai backlink dari kompetitor. Selanjutnya saya anggap selesai di sini. Tahap berikutnya adalah melakukan proses optimasi project. Inilah yang paling penting, 30 hari setelah proses. Anggap saja ini sudah 30 hari.
bagaimana caranya melakukan proses optimasi? Di sini sudah, anggap ini sudah 30 hari ya. Saya klik kanan, kemudian saya show URL yang verified, yang terverifikasi. Oh, oke. Di sini masih belum menunjukkan situs-situs yang terverifikasi, belum tersimpan dengan baik. Kalau yang di sini show URL verified, oke. Yang Google sudah ditunjukkan situs-situs yang terverifikasi dengan baik, sedangkan yang About Me masih belum menunjukkan yang terverifikasi. Langkah berikutnya, anggap ini sudah 1 bulan, saya klik Start, kemudian text listing. Kita lihat listingnya seperti apa. Di sini menunjukkan bahwa indexer itu ada 27, trackback ada 3, sedangkan trackback yang format 2 ada 3, ini 1, kemudian URL shortener ada 30. Nah, di sini kita akan melakukan proses sensor indexer. Artinya saya buka, saya oke dulu aja, ini saya simpan dalam bentuk teks, dokumen. Oke, di sini aja saya tulis saja Google, karena ini projectnya adalah tentang Google, saya ketikkan saja Google Project, .txt. Oke, sudah selesai tercopy, saya tekan OK saja. Nah, bagaimana cara melakukan proses optimasi? Saya buka saja. Optimasi adalah proses optimasi di sini. Kita lihat URL-nya terlebih dahulu. Ada di ini dia, Google Project. Di Google Project, indexer, fast indexer ada 27. Berarti yang bekerja dengan baik, anggap saja bekerja dengan baik adalah indexer. Sedangkan blok komen tidak. Berarti saya matikan blok komen. Tapi sebenarnya blok komen kalau seandainya yang berjalan 1 bulan, banyak sekali blok komen yang bisa kita mainkan di sini. Jadi anggap karena 1 bulan tidak ada blok komen, maka blok komen dimatikan. Kemudian yang berikutnya kita cari di sini indexer sudah berjalan, indexernya apa? Dan ini adalah fast indexer. Oke, sudah nggak ada masalah. Sekarang trackback. Oke, trackback, kita buka trackback. Nah, di sini untuk trackback anggap saja isinya ini adalah 30. Sedangkan trackback format biasa 1. Maka ambillah yang nilainya dalam 1 bulan di atas 10. Jadi karena trackback-nya yang biasa itu nilainya nilainya 1, saya matikan. Dan yang nilainya lebih dari 1, saya hidupkan. Karena sia-sia dalam 1 bulan hanya 1. Bekerja melakukan proses backlink hasilnya 1, ya sia-sia, udah dimatikan saja. Dan yang dalam 1 bulan bekerja dengan baik, 30 diambil. Itu adalah trackback ya. Kemudian URL shortener yang bekerja dengan baik hanyalah URL redirect. Kita lihat URL di sini. URL redirect mana? Kita cari URL redirect. Oke, di sini tidak menunjukkan apa-apa karena masih terlalu dini ya prosesnya. Anggap saja sekarang saya tunjukkan, yang penting kan prosesnya, bukan teknik-tekniknya. URL redirect ini dia. Dia URL redirect saja yang aktif, sedangkan yang lain enggak. Jadi ya sudah, hanya URL redirect lah yang akan diambil di checklist. Sedangkan yang lain dimatikan. Kalau seandainya yang lain ini juga aktif, anggaplah aktif.
terus kemudian yang hasil dari proses backlink selama 1 bulan hanyalah URL shortener saja yang bekerja, maka nonaktifkan semua dan yang dipilih hanyalah URL redirect. Seperti itu ya prosesnya. Dan karena ini sudah selesai semua, kita tekan OK. Hasilnya pada saat proyek ini dijalankan, dia akan bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Karena dia tidak mengambil proyek-proyek engine-engine yang tidak menghasilkan backlink. Umumnya bekerjanya sesuai niche. Kalau niche-nya fashion, dia akan mengelompok tersendiri. Niche-nya herbal, ngelompok tersendiri. Niche-nya tentang SEO, dia akan kelompok sendiri juga. Jadi berbeda-beda niche-nya dan ini tidak bisa di-copy. Jadi dilihat aja karakternya. Kalau karakternya sudah menuju ke satu titik yang paling banyak yang diambil, sedangkan yang nggak banyak jangan diambil. Selanjutnya, optimizing your project sudah selesai. Artinya proses pembelajaran hari ini, hari kedua, artinya proses pembelajaran hari kedua itu sudah selesai. Semoga pembelajaran 2 modul hari pertama dan hari kedua bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom pertanyaan dan jangan lupa jangan ada tanda titik ya. Karena kalau ada tanda titik itu dianggap membuat backlink, dihapus langsung sama Google. Jadi kalau mau komen, kosongkan, nggak boleh ada titik. Kasih spasi aja. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.